Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan pembelajaran bahasa Indonesia dalam jaringan atau daring untuk jenjang kelas 10 SMA untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran daring. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hidayah dengan NIM 241011622020. Nama saya Tasya Nurfasa Zahra dengan NIM 241011622009. Saya Selvina Dewi dengan NIM 241011622014. Saya Deaskia Saleha dengan NIM 241011632016. Saya Nur Alima dengan NIM 241011622021. Demikianlah video pembelajaran daring dari kami. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini yang pertama saya sudah membuat sebuah ruang kelas pembelajaran daring dengan nama Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Jadi kelas ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ditujukan untuk jenjang kelas 10 SMA. Kemudian mari kita buka ruang kelas. Yang pertama, di sini saya sudah membuat sebuah pengumuman. Selamat datang di ruang pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 untuk menyambut para siswa yang akan masuk ke dalam ruang kelas ini. Kemudian, di sini saya sudah memposting sebuah materi dengan nama materi 1 dengan instruksi silakan pelajari materi teks laporan hasil observasi berikut. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Yang pertama, siswa dapat membuka materi di sini. Yang pertama di sini ada pengertian, tujuan, ciri-ciri teks, dan struktur teks. Di sini sudah lengkap untuk materi teks laporan hasil observasi. Kemudian, jikalau para siswa ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan, mereka dapat mengetikkan pertanyaan di kolom komentar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Dea Askia Saleha akan menjelaskan tentang susunan materi pada menu tugas di Google Classroom. Pertama, di sini terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini berfungsi sebagai pedoman pembelajaran agar siswa ini tahu capaian pembelajaran dan tujuannya ini seperti apa. Selanjutnya di sini ada materi PPT atau salin dia. Siswa mempelajari PPT, materi teks laporan hasil observasi ini untuk memahami konsep dasarnya, seperti pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi, di sini kami juga memberikan video pembelajaran yang telah disediakan. Video itu bertujuan untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah melalui penjelasan dalam bentuk visual dan audio. Berikutnya, di sini setelah memahami materi awal, di sini memberikan tugas untuk kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mereka terhadap materi ini itu seperti apa. Dan selanjutnya setelah kuis, di sini kami ada memberikan contoh teks laporan hasil observasi, contohnya langsung. Sebelum kita menyuruh untuk membuat laporan teks hasil observasi, di sini kita memberikan contohnya terlebih dahulu agar siswa ini lebih paham bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara susunannya. Selanjutnya di sini kami memberikan tugas membuat teks laporan hasil observasi berdasarkan objek yang mereka amati, yang mereka mau amati ini. Tugas ini tuh bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menerapkan materi yang telah dipelajari ini berbasis proyek. Setelah tugas ini, di sini ada evaluasi terakhir, yaitu mengerjakan evaluasi materi sebagai penilaian akhir untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
kita pada kelas ini. Nah, susunan materi ini dibuat secara bertahap dari memahami konsep, memperdalam materi melalui video, melihat contoh, berlatih melalui kuis, menerapkannya dalam tugas proyek, hingga evaluasi terakhir. Nah, dengan susunan seperti ini, siswa dapat belajar dengan sistematis dan tidak mengalami kebingungan selama mengikuti pembelajaran daring. Jadi aplikasi interaktif pertama kami yang kami pilih itu ada aplikasi Quizzes di sini. Nah, fungsi kuisis ini dalam pembelajaran adalah sebagai media latihan dan kuis untuk mengukur pemahaman awal siswa pada materi teks, teks laporan hasil observasi. Nah, kami memilih kuisis ini karena tampilannya menarik dan terdapat sistem poin dan juga peringkat serta dapat membuat siswa lebih aktif dan termotivasi saat mengerjakan soal. Mari kita coba. Ini kita mulai. Nih, di sini juga bagaimana pengalaman Anda menggunakan Waygrow. Di sini ada nilai dan peringkatnya dan performanya. Dan di sini juga diberi tahu berapa lama kita mengerjakan soal ini. Jadi di sini ada aplikasi atau website kedua. Di sini kita menggunakan Google Form. Jadi Google Form di sini sebagai kuis evaluasi akhir kami. Kami menggunakan ini karena uh, lebih mudah digunakan dan dapat diakses melalui beberapa perangkat, serta memudahkan guru dalam mengumpulkan dan merekap hasil siswa secara otomatis. Nah, di sini juga siswa lebih mudah menggunakan Google Form ini karena tinggal memencet tautan saja dan bisa langsung dikerjakan. Contohnya, nah di sini tergantung bagaimana guru mengatur sistemnya. Di sini bisa edit jawaban Anda dan kirim jawaban lain, dan di sini bisa melihat skor. Karena ini merupakan esai, jadi poinnya tidak langsung ada. Ya, seperti itu. Jadi, agar siswa ini tidak merasa bosan saat pembelajaran daring, kami kan tidak hanya menyediakan materi dalam bentuk teks, tetapi juga menyediakan beberapa media pembelajaran yang bervariasi agar siswa ini tetap tertarik dan termotivasi dalam belajar. Pertama, di sini kan ada video pembelajaran YouTube yang bisa ditonton bersama-sama. Nah, di sela-sela kita menonton video ini, guru bisa memberikan pertanyaan secara acak kepada siswa agar siswa ini agar siswa agar siswa ini tidak hanya menonton diam saja, tetapi juga harus memahami apa yang disampaikan oleh video tersebut. Dan jika kita menanyakan secara acak, itu akan membangun semangat siswa dalam dalam memperhatikan. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan memperlihatkan fitur ruang diskusi yang telah disediakan di Google Classroom. Ruang diskusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, bertanya, maupun menanggapi pendapat teman, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Pertama-tama, kita harus masuk ke dalam laman untuk membuat pengumuman. Di sini ada news announcement atau pengumuman baru. Silahkan klik tombol atau kolom ini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah,
kita dapat menuliskan langsung pertanyaan pemantik yang akan kita berikan kepada siswa agar siswa tidak agar siswa tertarik kepada pembelajaran kelas ini dan tidak akan menjadi dan kelas pun tidak akan menjadi hening gitu. Setelah pertanyaan pemantik sudah saya tuliskan, selanjutnya kita dapat eh, unggah dengan mengklik tombol pause. Sebelum itu, kita dapat memasukkan media-media seperti materi atau video YouTube, kemudian file, drive, dan link. Namun, saya hanya akan memberikan pertanyaan pemantik ini kepada para siswa. Setelah itu kita unggah dengan klik pause. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini pada laman utama Google Classroom atau di bawah sini seperti ini. Tanpa kita suruh siswa menuliskan nama dan kelas pun, kita dapat melihat nama pemilik akun yang menuliskan komentar tersebut. Melalui pertanyaan ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu berpikir kritis, mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, dan berdiskusi secara aktif dengan teman-temannya. Selanjutnya, setelah kegiatan diskusi selesai, guru memberikan evaluasi berupa tugas akhir atau kuis daring. Pertama-tama kita harus pindah terlebih dahulu atau masuk ke dalam laman classwork atau tugas di sebelah stream. Oke. Selanjutnya, kita dapat menekan tombol create yang berwarna biru di atas ini. Dan di sini terdapat banyak sekali opsi atau pilihan. Ada kuis, ada pertanyaan, material, dan yang lain-lain. Di sini kita akan menggunakan assignment sebagai tugas uh, basic saja atau tugas biasa. Di sini kita dapat melihat uh, penugasan yang akan kita berikan kepada murid. Yang pertama kita harus menulis judul dan instruksinya terlebih dahulu. Setelah selesai mengisi judul dan instruksi, kita dapat membuat media seperti file drive, kemudian YouTube, dan dokumen, slidesheet, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga dapat memberikan media file seperti ini, dan link. Dikarenakan saya membuat soal di Google Form, maka saya akan menggunakan link sebagai uh, sarana untuk media. Ini adalah tampilan ketika link sudah kita masukkan. Akan terlihat seperti ini. Nah, di bagian ini kita dapat mengatur penerima tugas, baik untuk seluruh peserta maupun peserta tertentu, serta menentukan batas waktu pengumpulan atau deadline sesuai kebutuhan pembelajaran. Di sini saya akan mengirimkan tugas kepada semua siswa di kelas Bahasa Indonesia kelas 10 SMA dengan poin 100 dan penyelesaian tenggat penyelesaian tugas pada tanggal 22. Baik. Kita juga menekan kolom centang pada penutupan tugas ketika tenggat berakhir. Setelah itu kita dapat langsung menekan tombol assign di sebelah kanan pojok atas. Sini. Kita klik assign kembali. Nah, begini kiranya tampilan tugas yang telah kita buat, teman-teman. Nah,
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari, sekaligus menjadi umpan balik bagi guru dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Berikutnya, kami akan melakukan simulasi proses pengumpulan tugas. Nah, pada tampilan pertama, saya menggunakan akun siswa. Dan terlebih dahulu saya akan mengerjakan tugas sebagai siswa. Setelah tugas selesai dikerjakan, sesuai dengan instruksi dari tugas ini, siswa harus mengunggah file atau mengisi jawaban, kemudian menekan tombol serahkan. Seperti kita harus mengirim. Nah, begini, kemudian langsung klik serahkan. Jangan sampai lupa untuk mengklik serahkan agar tugas sampai kepada guru, sampai menjadi tulisan batal pengiriman. Selanjutnya kita akan melihat ke akun guru. Pada akun guru, saat kita menekan classwork, kita dapat melihat hasil pengerjaan siswa dengan mengklik atau menekan tombol review work atau lihat pekerjaan. Di sini kita dapat melihat screenshot laporan dari siswa. Di sini tertera namanya. Kita di sini juga dapat memberikan nilai sesuai dengan hasil pengerjaannya. Misalnya kita berikan nilai 90. Dan kita juga dapat memberikan komen yang akan dilihat oleh siswa saja sebagai mungkin bisa diberikan saran atau perbaikan. Tuh. Kemudian kita bisa mengklik return. Nah, dengan begitu siswa pun dapat melihat nilai yang kita berikan. Untuk melihat hasil pengerjaan siswa pada akun guru, kita dapat berpindah ke classwork. Kemudian di sini terlihat riwayat dari siswa dan ada satu orang yang telah mengerjakan. Kita dapat melihat dengan menekan tombol review work di pojok kanan bawah. Melalui fitur materi, diskusi, penugasan, kuis, serta penilaian, guru dapat mengelola pembelajaran dengan lebih mudah, sementara siswa dapat belajar secara fleksibel kapanpun dan dimanapun. Kami juga menyadari bahwa pembelajaran daring memiliki tantangan, seperti keterbatasan jaringan dan kuota. Dengan adanya fitur ini, proses penilaian menjadi lebih praktis, terdokumentasi dengan baik, dan siswa dapat langsung mengetahui hasil penilaian beserta masukan untuk memperbaiki pembelajaran mereka. Kemudian, solusi apa yang dapat dilakukan jika siswa mengalami kendala, kuota, atau jaringan? Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran daring, tentu terdapat beberapa kendala, seperti siswa yang kehabisan kuota internet atau mengalami gangguan jaringan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah menyiapkan beberapa langkah mitigasi. Yang pertama, seluruh materi pembelajaran disediakan dalam bentuk yang dapat diakses secara asinkron atau tidak langsung, seperti modul PDF, slide presentasi, atau rekaman video, sehingga siswa tetap dapat belajar ketika jaringan sudah tersedia. Yang kedua, guru menggunakan media lebih hemat kuota seperti Google Classroom dan WhatsApp, sehingga siswa tidak selalu bergantung pada pertemuan video. Yang ketiga, guru memberikan fleksibilitas waktu dalam pengumpulan tugas bagi siswa yang mengalami kendala teknis agar mereka tetap memiliki kesempatan menyelesaikan tugas tanpa merasa dirugikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal meskipun menghadapi keterbatasan akses internet. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring mampu mendukung proses belajar yang lebih terstruktur, interaktif, dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif agar setiap siswa tetap memperoleh kesempatan belajar yang setara.